Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, saya Wahyuni Fitria akan menjelaskan ataupun mempresentasikan materi tentang Pricing for Global Market. Nah, Pricing for Global Market ini disebut juga sebagai penetapan harga dalam pemasaran internasional. Dapat kita ketahui bahwa harga merupakan alat evaluasi dan komunikasi dalam pasar internasional. Dalam menetapkan harga yang tepat merupakan kunci kesuksesan dan dapat juga mengakibatkan kegagalan. Bahkan, ketika pemasaran internasional memproduksi produk yang tepat, mempromosikannya dengan benar, dan membangun jalur distribusi yang layak, upaya tersebut akan gagal apabila ia salah menetapkan harga. Nah, dalam penetapan harga merupakan suatu hal yang kompleks dan umumnya subjektif dalam melakukan bisnis domestik. Bahkan lebih sulit dalam bisnis internasional karena akan berhubungan dengan berbagai mata uang, hambatan perdagangan, pertimbangan biaya tambahan, dan jalur distribusi yang lama. Dalam penetapan harga, perusahaan eksekutif sekarang berorientasi secara internasional, yaitu harus bergulat dengan berbagai pertanyaan yang ada, misalnya apa pendekatan dan variabel mana yang harus dipertimbangkan dalam menentukan harga, tingkat kepentingan apa yang harus dilampirkan pada setiap variabel, di mana keputusan penetapan harga harus dibuat, haruskah harga bervariasi di seluruh pasar, haruskah harga memainkan peran aktif dan pasif dalam strategi persaingan internasional, dan faktor apa yang harus dipertimbangkan. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Faktor yang mempengaruhi harga ini ada 5. Yang pertama adalah sifat produk atau industri. Produk khusus atau produk dengan sebuah teknologi akan memberikan harga yang lebih fleksibel terhadap perusahaan. Di berbagai pasar, tidak ada produksi lokal dari suatu barang, sehingga akan dikenakan biaya impor oleh pemerintah. Dalam keadaan seperti itu, produsen dapat bersaing dalam penyesuaian strategi harga. Tingkat harga yang relatif rendah biasanya mengarah ke administrasi, yaitu dalam hal harga dan peran statis untuk penetapan harga. Dalam kasus seperti itu, sebuah skimming strategi harga sering digunakan. Akhirnya, ada kompetisi harga dan keuntungan akan lebih sedikit. Faktor yang kedua adalah lokasi fasilitas produksi. Meskipun proliferasi asing manufaktur yang memiliki fasilitas produksi, banyak perusahaan yang hanya berpartisipasi di pasar global, yaitu dengan mengekspor produk yang mereka buat di negara asal, sehingga jumlah penjualan di luar negeri diharapkan mampu meningkatkan harga. Faktor yang ketiga adalah sistem distribusi. Sistem distribusi dikatakan berhasil ketika sebuah perusahaan mampu mendistribusikan produknya melalui perusahaan di luar negeri, yaitu memiliki kontrol yang lebih besar atas harga, termasuk kemampuan untuk menyesuaikan harga dengan cepat, serta pengetahuan langsung terhadap kondisi pasar. Faktor yang keempat adalah lokasi dan lingkungan pasar. Penetapan harga di sini dipengaruhi oleh kondisi iklim, harga produk atau distribusi yang mahal, dan harga harus disesuaikan hanya untuk menutupi pengeluaran. Faktor yang kelima adalah diferensial mata uang asing. Yang dimaksud di sini adalah faktor ekonomi seperti inflasi, fluktuasi nilai tukar, dan harga kontrol dapat menghambat masuknya pasar dan efektivitas. Faktor-faktor tersebut terutama berhubungan terhadap nilai dolar Amerika Serikat dalam pasar luar negeri yang menjadi perhatian utama untuk sebagian besar perusahaan.
Dapat kita ketahui bahwa dalam praktiknya, kebebasan penetapan harga adalah ditransfer ke cabang perusahaan lokal dari perusahaan besar melalui 3 mekanisme utama, yaitu yang pertama adalah sistem diskon penjualan ke pelanggan menengah, yang kedua pengaturan kredit dan syarat dari penjualan, dan yang ketiga adalah harga transfer yang dibebankan ke cabang perusahaan. Jadi, tidak diragukan lagi, harga akan signifikan bagi perusahaan global selama dekade berikutnya, dengan persaingan yang ketat dan saling ketergantungan pasar. Global Manager akan menemukan manajemen harga yang lebih menantang. Tantangan akan melibatkan pencapaian koordinasi yang lebih baik di seluruh dunia, yaitu harga menurut kantor pusat perusahaan, pencapaian keseimbangan yang harus antara kontrol perusahaan dan harga lokal, sehingga diperlukan respon yang lebih cepat terhadap perusahaan pasar. Penghindaran pasar yang tidak menentu atau aktivitas impor paralel dan pengembangan alternatif untuk persaingan harga yang seringkali mahal. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.